Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Majid, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi bima aghwaytani la uzayyinana lahum fil ardi wa la ughwiyanahum ajma'in. Al-ayata. Para pemirsa yang saya hormati, ibadah saum yang kita laksanakan, baik yang wajib ataupun sunnah, pada intinya itu mengajarkan kepada kita supaya kita itu sedikit demi sedikit membebaskan diri dari aniaya ataupun dari godaan setan berupa tajjilus syahwat, berupa hiasan-hiasan yang melekat pada syahwat-syahwat ataupun keinginan-keinginan. Setan itu tidak henti-hentinya mereka itu menjajah manusia pada umumnya, supaya manusia itu tergelincir, supaya manusia itu terhasut, supaya manusia itu terbawa kepada bisikannya, kepada ajakannya yang menyesatkan, ajakannya yang sungguh-sungguh membawa kepada kecelakaan. Nah, dengan ibadah saum yang dilaksanakan, tajjilus syahwat ataupun perangkap-perangkap setan yang ditebarkan melalui syahwat-syahwat manusia itu sedikit demi sedikit bisa dikendalikan. Karena pada intinya saum yang kita laksanakan itu tiada lain dan tiada bukan mengajarkan kita supaya kita itu bisa menundukkan syahwat kita, keinginan-keinginan kita yang jelek menjadi keinginan-keinginan yang baik, keinginan-keinginan yang sesuai dengan syar'i dan keinginan yang sesuai dengan akal sehat manusia. Setan itu berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak henti-hentinya menghiasi manusia dengan tebaran-tebaran, dengan hiasan-hiasan syahwat nafsunya, supaya manusia itu celaka dan binasa. Pada surat Al-Hijr, Allah Subhanahu wa taala menyatakan demikian, dan setan pun sudah memproklamirkan dirinya akan senantiasa menggoda manusia seluruhnya dan akan menyesatkan manusia pada umumnya. Tidak lepas di bulan Ramadan pun sama. Setan itu lebih masif, setan itu lebih kuat, setan itu lebih gagah menggoda manusia supaya manusia itu dengan hawa nafsu yang ada pada dirinya itu menggagalkan saum yang mereka kerjakan. Tapi kita sebagai orang yang beriman tentu saja tidak bisa mengalah, tidak boleh mengalah dan tidak boleh kalah dengan rayuan serta bisikan yang datangnya dari setan. Karena kita tahu, kita sabar melaksanakan ibadah karena kita tahu bahwasannya setelah kita melaksanakan ibadah saum, kita akan berbuka dan kita akan mendapatkan kebaikannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Nah, ikhwatul iman yang saya hormati, syahwat itu memang mencelakakan. Ada 3 perkara yang salah satu di antaranya bisa mencelakakan manusia, bisa merugikan manusia, yaitu wahawan muttabaun. Ketika hawa nafsu yang datangnya dari setan ataupun hawa nafsu yang jelek selalu kita tuturkan, selalu kita ikuti dan selalu kita kita wujudkan dalam amal dan perbuatan kita. Justru itu yang akan
menghancurkan dan membinasakan manusia. Terlebih godaan setan di bulan Ramadan itu besar sekali. Coba saja bagaimana tidak ya. Ketika kita lapar-laparnya kan tentu saja godaan itu selalu ada. Melihat sesuatu saja itu, waduh, setan dihiasi dengan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang menggiurkan, sesuatu yang menggoda. Nah, oleh karena itu, marilah kita belajar dengan som yang kita laksanakan, supaya syahwat yang datangnya dari perut kita, syahwat yang dikarenakan dari lapar yang kita rasakan itu, jangan sampai membawa kita kepada petaka, tapi justru dengan lapar yang kita laksanakan, itu bisa membawa kepada kemuliaan dan bisa merasakan empati kita di lingkungan masyarakat yang lainnya. Sungguh Rasul pun sungguh menakutkan jika syahwat itu terjadi, ujian itu terjadi, nafsu itu terjadi, yang sebab furujikum min butunikum min mudillatil hitan, dari sebab karena farji-farji yang tidak halal, kemudian dari syahwat-syahwat yang datangnya dari min butunikum, yang sebabkan karena perut-perut kita, itu semua adalah malapetaka yang bisa membawa kepada kehancuran. Ada hadis yang mungkin ini kurang kuat tapi sangat-sangat populer sekali. Kadal fakru ayyakuna kufra. Seseorang dikatakan fakir karena kekurangan, itu akibatnya bisa menjadi kufur. Pun demikian, syahwat yang datang dari perut itu kadang-kala menghantarkan manusia kepada kebinasaan dan kehancuran. Ada, tapi ingin lebih banyak. Kurang, apalagi itu bisa membawa kepada kekufuran, bahkan menyiksa ataupun melupakan akidah serta ibadah serta iman yang kita pegang teguh. Semoga som yang kita laksanakan bisa mengantarkan kita jauh lebih kepada hal-hal yang baik dan tidak bisa melaksanakan ataupun tidak tertunduk kepada syahwat-syahwat yang datangnya dari setan, dan mampu memerdekakan diri kita dari godaan serta bujukan yang datangnya dari setan. Aku lupa lihada wastaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.